gaji, karena gaji jauh betul selisih. Makanya dia lari ke Petros ini. Haknya juga orang kan mau cari yang lebih istilahnya. Bisa juga dia. Padli. Gini, kita kan ibaratnya kita sekarang ini sudah tenaga skill. Iya. Otomatis kita mencari di mana ada kelebihan. Iya, itu sudah. Orang kan berlomba-lomba nyari yang gaji yang lumayan kan gitu. Kalau kita hanya cari pengalaman, kira nggak apa-apa, yang penting saya dapat pengalaman. Sekarang itu kan baru. Kalau kita yang sudah kan sekarang kan kita sudah skill 1 tahun ke atas, cari uang. Cari uang. Iya. Apalagi kalau sudah ada skill, apalagi Terus di sini dia. Kadang ada yang bertanya sama saya, loh, ini sudah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang ketenagakerjaan. Tapi kenapa selalu ada penyelewengan, selalu ada penyelewengan? Nah, sekarang pertanyaan kita pernah nggak menolak peraturan perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan kerja? Pernah nggak kita ibaratnya mengatakan, oh ini tidak sesuai? Nggak ada. Iya. Perusahaan itu selalu menyampaikan bahwa oh ini Bapak melanggar peraturan perusahaan. Pasti yang dibicarakan pasti perusahaan. Kalau ibaratnya kita nggak ngerti, oh iya ya benar. Tapi harus kita berpikir, makanya ibaratnya kalau kita ini sebenarnya kita harus setidaknya membaca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena perusahaan itu berpedoman di situ. Bukan kita untuk melawan, supaya kita bisa mempertahankan diri, bisa membela diri. Iya. Oh ini tidak sesuai. Banyak teman-teman yang mau di-warning yang seharusnya tidak warning. Yang bisa harusnya warning 1 bisa di 2, bisa 3. Iya. banyak itu. Karena kita nggak ngerti. Karena kita nggak paham. Ya, nggak ngerti. Ada orang yang bilang, oh saya nggak mau berserikat, saya aman-aman aja. Jangan salah. Yang penting saya baik sama bosnya. Jangan salah. Jangan salah. Ya. Kan ada yang termasuk seperti itu. Justru yang seperti itu tuh gampang ditendang. Gampang dibuang sama Bos perusahaan. itu baik-baiknya itu ibaratnya kalau ke bahasa kami bilang itu seperti hubungan kita patah singkong. Sekali patah udah nggak ada benang-benangnya lagi. Iya. Udah kamu apa? Ibaratkan apa peribahasa panas tahu dilunturkan dengan hujan sehari. Ya. Iya. Sudah. Memang baik-baik tapi begitu kita ada masalah udah. Begitu hujan deras larut semua kan. Ada juga orang mengatakan itu depan saya dulu waktu saya pertama mendirikan serikat Islam. Ngapain kita ngikutin serikat? Mereka itu ada kepentingan kita sendiri. Mereka itu punya kepentingan sendiri mengatasnamakan serikat. Ini cara berpikir saya gini. Kita tidak usah memikirkan kepentingan orang. Kita juga punya kepentingan. Kepentingan kita berserikat supaya kita dibela. Sewaktu kita ada masalah. Ya, kan? supaya kita dibela. Kita kan bisa dibela. Supaya kita dilindungi. Supaya kita diperjuangkan. Kayak kemarin yang kasus itu, out camp in camp, itu bukan main, kami berjuang itu. Sampai buat saya di DPR itu. Aku tekan. Yang masalah itu kan kita banyak kemarin itu kan keluar semua kan yang keluar terakhir semua itu karena kita itu sudah dijanjian manis kan kita mau dimasukkan itu kan banyak termasuk ini ya menanyakan apakah nanti uang outcam itu tidak hilang kalau kita sudah masuk camp kan ya. Sama dijanji juga uang voucher setiap bulan itu 150 ternyata 1 bulan berlaku hilang sudah sekali aja dapat itu kecewanya kita itu dayanya. Jadi dengan berbagai macam intimidasi dan pengancaman, siapa yang tidak mau masuk camp dianggap mengundurkan diri. Ibaratnya semua 7 hari 7 malam itu kalau saya bilang itu tidak ada berhenti, belum HP bunyi orang yang datang sudah saya tahu. Saya bukan orang pintar, tapi karena saya berikat saya punya atasan, saya tanya ini kondisi di lapangan ini bagaimana cara mungkin nanti akan kasih tahu kamu harus begini artinya kita jadi tahu. Bukan berarti pemikiran saya juga sama seperti kita terbatas. Jadi pernah nanya bukannya yang satu main hall dulu sampai balik di jalan rukun ingat balik itu dipulangkan karena ada perkataan dari pimpinan siapa yang tidak mau in camp nggak boleh kerja malam ini pulang. Ada buahan sampai buahannya si Ayub dari Pak Dudung dulu datang ke rumah. Saya bilang gini, saya juga ibaratnya saya tidak mau berpendapat menurut pemikiran saya tanya sama pimpinan Pak Dua, gimana ini kondisi di lapangan gini,
kita apabila tidak mau tinggal di camp dianggap mengundurkan diri. Gimana solusinya? Langsung saya dikasih tahu caranya gini. Definisi mengundurkan diri itu ada dua. Pertama, kita membuat surat pengunduran diri. Ya. Setidaknya sebulan sebelumnya prosedurnya. Yang kedua, apabila kita mangkir selama 5 hari terus tanpa keterangan. Nah, sementara kita keterangannya ada, kita siap bekerja, siap swab, siap melakukan apa saja prosedur, hanya tidak siap di camp. Tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa karyawan harus di camp. Tapi namanya manajemen pintar, dianggapnya kita kan siap bekerja ditempatkan di mana saja. Itu diambilnya untuk memukul, kan kalian sudah setuju. Kalau bahasa seperti itu, kita siap ditempatkan di mana saja, itu di site, bukan tempat kerja, bukan tempat bukan tempat tinggal. Ya. Nah itu yang dibahas itu ada di Roto. Tapi kalau kita nggak ngerti selebelok di situ memang mati kutu. Iya. Otomatis kita nggak bisa ngomong. Itu dihantamkan bagiannya tuh. Ya. Untuk naik di Roto itu kan di office, berapa orang kami itu hari. Jadi itu yang dibahas sama Pak Haji itu kan, sama ini siapa? Orang helmnya di Roto itu. Itu terus diulang-ulang Pak Haji kan. Jadi ada nanya, itu kan di BP, bilangnya kan di PP-nya ada. Kalau itu kan bilangnya Pak, kecuali kalau di istilahnya siap ditempatkan di mana aja, berarti itu di site kan, itu masalah pekerjaan, bukan masalah tempat tinggal. Kita kan ini siap semua kerja, bukan menolak tidak mau kerja, tapi mau kerja tapi tidak mau tinggal di camp. Nah itu aja diulang-ulang, hanya terdiam di situ kan. Jadi dalam mediasi itu ketemu sama Pak Haji, sama Pak Aswan, sama Pak Farid. Saya ngomong gini, kalau saya mau ke Peratan, saya seret. Sudah jelas di pasal 158, apabila melakukan pelanggaran sejenis ini wajib di PHK. Perusahaan boleh meng-PHK apabila kita mengintimidasi, mengancam, mencuri dan sebagainya. Sudah jelas kita diancam, sudah jelas kita diintimidasi. Wah, Pak, yang paham saya ditekan dari atas ini, di situ. Enggak lama, pas teman-teman yang lockdown, yang kemarin dianggap apabila tidak mau di camp akan dilakukan pemanggilan 1, 2 atau setelah itu dianggap mengundurkan diri. Ya. Itu memang masih ada. Jadi mereka pakai cara lain lagi, apabila tidak mau di camp dianggap mengundurkan. Ini apabila tidak mau datang dipanggil dianggap mengundurkan diri. Sempat bingung juga bagaimana lagi ini. Tapi pokoknya diputar-putar aja itu. Iya. Namanya tapi ibaratnya cerita ini nggak mati akal. Ya. Telepon lagi Pak Ketua, ini gimana ini kondisi ini? Loh, posisimu sekarang di mana? Kerja apa standby? Standby Pak Ketua bukan. Dasar dari mana dia bilang menganggap mengundurkan diri? Kamu tidak mangkir, kamu standby kok. Ya. Wah, dapat lagi saya ilmu baru. Wah, sampaikan. Gak usah khawatir kalau kita standby kok. Mana bisa kita dianggap mengundurkan diri? Iya, betul. Kecuali kita mangkir tanpa keterangan. Ibaratnya dapat. Itulah ibaratnya kita berorganisasi itu ada keuntungannya. Ada Iya. keuntungan. Ya, Tambah ilmu lah kan. ya nambah ilmu. Makanya saya sarankan kalau ke teman-teman apabila ada begitu datang, dengar, itu dapat. Umpamanya kita ada yang nggak ngerti, ada kejadian gini gimana, itu akan dijelaskan. Ibaratnya jangan kita berpikir wah ini kalau saya ikut organisasi ini, serikat ini, dia hanya menggunakan organisasi untuk naik jabatan. Kalau saya berpikir ini, jangan kita pikirkan kepentingan dia. Terserah dia mau ngambil untung jadi apa, terserah dia. Yang penting kita juga punya kepentingan. Kita kan punya hak juga Nah, untuk dibela. supaya kita dibela, supaya kita dilindungi, kan gitu. Kemarin kalau misalnya tidak ada, ibaratnya setelah itu munculnya serikat pasar. Kalau anda ada serikat-serikat ibaratnya yang keras berjuang itu, hancur kita juga. Iya benar ya. Aku dengar-dengar aja sih, karena kita nggak bisa berbuat apa. Nah, Kita helm oren soalnya. Kita juga ke situ, yang serikat pasar juga ke situ. Saya dengar bergantian, ibaratnya pusing juga. Kita sesuai loh dari undang-undang ini mengatakan seperti itu. Iya. Tapi kalau kita nggak ngerti, nggak pernah baca, nggak pernah dengar, nggak pernah ini, memang mati kutu. Karena mereka selalu bilang ini peraturan perusahaan. Iya, selalu Iya. Seharusnya gini, yang tidak bisa kita komplain ini PKB, perjanjian kerja bersama. Iya. Karena kita sudah sepakat. Tapi kalau peraturan perusahaan mereka buat sendiri tanpa persetujuan kita.
kalau kita PKB bekerjasama, otomatis apabila mereka mengeluarkan peraturan, kita lihat, ini sesuai enggak dengan peraturan ini kita ini dirugikan atau tidak. Kalau dia boleh tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerjaan, tapi tidak merugikan kita, harus kita sih nggak apa-apa. Tapi apabila ibaratnya ternyata yang di undang-undang ketenaga kerjaan itu lebih menguntungkan kita, terus di perusahaan itu merugikan kita wajib menolak. Dan yang berlaku undang-undang itu tadi. Oh ya gini Ketua. Kalau kita misalnya kan seperti kemarin ada mediasi datangan ketua DPC apa segala itu, untuk dananya itu dari anggota uang iuran itu apa dari ibaratnya sukarela dari teman-teman? Nggak ada. Kalau datang DPC itu dia pakai dana DPC sendiri, nggak ada pungutan lain. Kemarin saya dengar memang ada, waktu saya rekrut ternyata ada yang minta mengatasnamakan DPC. Itu kesalahan besar. DPC dia punya dana sendiri, kecuali kita minta sukarela itu kalau ketua umum datang, karena ketua umum itu tidak ada dana khusus untuk ke sini, karena dia dananya dia untuk dia sidang. Jadi dana yang kita gini, kita bayar satu orang itu 35.000 itu dibagi 3, 35% atau 12.500 itu masuk ke pusat, 12.500 ke PDP, 10.000 ke DPC. Kalau DPC datang, semua operasional itu kan operasionalnya DPC, itu pakai dana DPC sendiri, tidak ada pungutan tambahan lagi. Apabila ada oknum yang melakukan iuran tambahan itu berarti itu sudah keluar dari prosedur. Terus kalau misalnya ketua umum datang ke DPC itu kan bukan, ibaratnya bukan ranahnya dia, sudah wajib karena kita yang butuh dia, kita otomatis kita fasilitasi dia. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau DPC kan itu wilayah kerjanya dia. Soalnya kemarin kan aku lagi di camp itu kan ada teman. Ada 9 orang kalau nggak salah itu. Saya terima laporan itu, saya kaget juga. Tapi yang makanya saya sempat debat sama teman saya yang ngasih informasi bahwa itu kan, saya bilang kalau bisa ditanyakan ke pengurus apakah betul ini memang permintaan dari anukan organisasi apa perorangan. Karena setahu saya kalau DPC itu mereka punya itulah uang untuk uang iuran, kita bayar uang iuran per bulan, itulah aku bilang untuk dana mereka yang sekian berapa tadi DPC untuk kalau umum itu saya nggak tahu tadi tuh. Ada ibaratnya penyesalan sedikit, kenapa kejadian itu nggak ada salah satu yang teman yang menghubungi saya, di grup pun nggak ada. Kan kalau misalnya itu resmi dari grup, otomatis saya share di grup. Nah, maksud saya kan seperti itu. Saya nggak tahu sama sekali. Begitu saya datang, isu itu muncul, saya dikasih catatan. Ini apa? Cuman saya tidak terlalu karena di situ dia mengatasnamakan DPC, ya berarti ada ketuanya, misalnya sama ketua kan. Kalau dia pakai PTP, otomatis bisa sama saya. Kapan saya minta carikan ini? Kasihan Pak, semuanya itu sudah. Iya sih, sudah berlalu. Ya. Ya, coba kita siapa tahu nanti ada kalau ada berikutnya lagi kan ya, kita bisa tahu gitu kan. Ada lagi kan begitu. Soalnya memang kan kemarin saya sempat nyumbang juga itu kan. Ya. Makanya cuma namanya kita organisasi berteman juga kadang mikir mungkin bantu teman lah apa bagaimana lah. Cuma kalau dalam logika saya itu kayaknya memang masuk karena uang iuran itulah yang ibaratnya seandainya ada yang terjadi yang seperti kemarin mediasi itu, nah terkecuali memang ada di share di grup seperti ketua bilang tadi kan mungkin, atau minta sukarela begitu itu kan. Tahu saya sih sebenarnya kalau memang ada bisa seperti itu kan ada pemberitahuan, jadi bukan hanya per individu aja, jadi semua yang ada di dalam organisasi itu tahu semua. Seperti yang kita kemarin minta sumbangan untuk acara syukuran sekretariat itu ada di grup, tapi sukarela. Ya. Cuman itu sudah kadang ada
ada teman yang sekedar ikut tapi belum begitu paham, malu bertanya, itu sudah. Kalau kita ada yang kendala gitu kan bertanya, ini gimana? Kalau saya ngerti saya langsung jawab, kalau saya tidak ngerti nanti saya hubungi dulu, saya gitu. Ya. Saya tidak mau berasumsi begini. Memang kita pengurus ini sebelah kaki itu di jalur yang lain sudah. Ya. Kayak gitu. Sebelah di perusahaan, sebelah keluar dulu itu. Soalnya aku pernah di Iwako dulu itu sudah. Banyakan ini teman ini bisanya ngomongnya korpor di Belakang. sini aja, ya di belakang. Sudah ketemu manajemen kayak ayam sayur. Ada teman ngomong tapi tidak ada membantuin, seharusnya kan dibantu gitu nah. Supaya banyak suara kan gitu. Ada banyak orang yang begitu sama saya. Pak Ketua, sampaikan nanti dipilih begini. Oh iya bagus saya. Tapi lebih bagus lagi kan kamu menyampaikan sendiri. Iya. Karena kalau saya menyampaikan, saya tidak tahu apa maksudnya sebenarnya dari perkataanmu ini. Iya. Aku loh Yang kemarin yang makanya diinginkan dikeluarin dia dari nggak tahu. in-camp itu karena apa? Di weekly saya protes terus Pak Ketua. Bergantian aja kok Pak Karim, pokoknya Pak Muttalib, aku. Itu aja terus bergantian itu. Yang lain wah kalau sudah di menu ini semua tanyakan ini nih. Aku bilang kalau bisa, kalau mau bertanya tanya sendiri. Jadi kita nggak ditandain betul, aku bilang. Iya. Nanti kita dikira provokator. Kalau awal kita terus muka setiap weekly kita, Iya. setiap Kan seharusnya kan kita. bergantian kan. Tapi ya kalau kita dasar kita ibaratnya bertanya itu memang faktanya seperti itu ya kan, ngapain kita harus takut? Iya. Kan sudah jelas di situ. Ada 3 berani yang disampaikan kemarin. Ya. Kalau menurut kita tidak aman, seandainya mereka, loh, kenapa kamu bilang kamu protes ini? Kan sudah jelas, ini menurut saya tidak aman, saya sampaikan. Iya. Kan itulah kadang kelengahan kita kurang mengerti, langsung dimanfaatin orang. Iya, kurang paham. Ya. Aku aja kan kurang Makanya tahu pas aku. aku keluar itu, buannya itu langsung ngomong, besok aku protes terus di weekly biar keluar kayak Budi bilang. Oh iya kah? Ini anggota sampean banyak nih. Bang. Kemarin 100 lebih, cuman ini ada yang mengundurkan diri, ada yang kalau yang berbuat sini kan rata-rata pindah ke pasir ya. Pak Jul. Ya, dan mereka kan enggak. Ya ini akan ada serikat lokal, kenapa harus yang lain kan gitu. Oh, alasan mereka itu ya. Nah, Banyak kan serikatnya Pak Jul juga. saya nggak tahu. Terus ada juga yang lain yang mau enggak sudah sekian bulan tidak ada konfirmasi. Sedangkan di situ sudah peraturan yang jelas, apabila 3 bulan berturut-turut itu harus mengembalikan KTA dan tidak dapat pembelaan. Kalau untuk intern namanya teman otomatis bisa kita naik. Tapi kalau sudah ranah keluar seperti Disnaker sampai ke PHI pengadilan itu kan tidak bisa. Kan dari ketua umum pasti nanya mana KTA-nya. Kalau nggak ada dia bisa. Dan itu prosedur hukumnya. Berapa potongan sebulan? 35.000. 35.000. Kan gini, kalau kita berpikir masalah uang, kita iuran itu selama umpamanya 5 tahun sekali dikali 5 tahun dikali 12 dikali 35 sekian, kita umpamanya habisnya sudah 5 juta umpamanya saya rugi bayar serikat. Ketika kita di PHK kita bisa nego, otomatis PHK yang benar itu harus mengikuti prosedur. Perusahaan tidak bisa mem-PHK karyawan kecuali pengadilan. Kita perusahaan itu kalau ada selisih paham dia wajib melakukan tripartit mediasi. Apabila itu bipartit sudah dilakukan tidak menemukan solusi, tripartit tidak menemukan solusi, kita minta anjuran ke PHI. Dan kalau pengadilan sudah memutuskan ini wajib di PHK tapi semua hak diberikan, baru kita sah, PHK dengan sah. Tapi kalau sebelum ada PHK sesuai pasal 151 yang PHK pemutusan pengadilan itu tidak sah. Yang penting syarat kita jangan tanda tangan apapun. Ya. Sebelum ada keputusan jangan dulu. Kalau kita tanda tangan artinya sah. Selama kita masih
belum tanda tangan 1 tahun kita standarisasi kita tetap dapat. Iya, tetap dapat. Nah, Tetap jalan itu. Ya. Tapi namanya perusahaan itu pintar. Kalau kamu nggak ngambil, kamu begini, kamu diancam-ancam kan. Iya, diancam. Tapi kalau kita mengerti jalur itu, kita tripartit. Setelah itu kita minta anjuran ke pihak. Biasanya yang sering terjadi yang saya alami, setelah kita minta anjuran itu ditelepon. Pak, tolong jangan bawa ke pengadilan. Kita berikan hakmu. Umpamanya kali itu perusahaan yang menginformasikan ke kita kan. Saya biasanya karena dia takut juga. Iya, biasanya bukan umpamanya saya pengurus. Mereka bukan telepon saya, tapi telepon orang yang bersangkutan langsung. Iya, yang bersangkutan. Janganlah bawa ke pengadilan. Ya. Nanti hakmu saya berikan. Sendiri, ya. Nah, di situ kita nego. Pak, sekarang sudah anjuran sudah saya pegang. Kalau saya lempar ke pengadilan, udah nggak bisa ditarik. Tapi sebelum saya lempar ke pengadilan, kalau Bapak memenuhi permintaan saya, bisa batalin dari pengadilan. Ya. Pertama, saya minta semua selama saya berserikat uang saya dikembalikan. Sekali sekian bulan, sekian ribu, sekian tahun. Iya. Kembalikan. Terus saya minta plus berapa? Saya minta plus 5 basic. Bisa. Di situ kita jadi uang serikat kita selama ini kembali. Iya, jadi pesangon kita itu full, jadi ditambah lagi plus, Plus. nego tadi. Ya, nego tadi. Triknya. Iya. Tapi kalau kita tidak berserikat kita tidak bisa menekan ke situ, tidak bisa. Tapi kita harus harus Ya, tahu kalau harus kita nego bayar, sama. iya, kita bayar serikat, jangan takut. Kembali uang Masuk kita. silakan. Jangan sopan-sopan. Memang ibaratnya yang bagian ini sebenarnya rahasia orang pengurus semua, cuman saya ngasih tahu triknya Rumah kita seperti itu. juga jangan sopan-sopan. Itu Pak Ketua. Hanya datang lalu. Mau berdarah-darah lagi kamu. Iya, betul. Tabe ya? Ya, langsung. Gimana? Lancar situ. Yang mau Sedikit ngomong kan banyak dari ya. waktu dah. Waktu itu hari kau bisa nih di rumah saya. Hah? Di rumah saya itu hari waktu itu. Kemarin. Hari yang pas kita sama iya lucu. Oh. Nggak ada. Ada pun di sini.